warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Otong Sakim, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Cibingbin. Dengan pengajar praktik Ibu Kartika SPDGR dan fasilitator Ibu Ririn Siti Maimunah SE MPD. Nama saya Yani Septiani, saya bekerja di TKP Geri Kalangenan, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan. Pengajar praktik saya Ibu Tati Rahmawati dan fasilitator Bapak Denden Nurzaman. Perkenalkan, saya Edi Iswadi, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan. Saya bekerja di SMP Negeri 2 Ciberem. Pengajar praktik saya Ibu Tati Rahmawati dan fasilitator saya Bapak Denden Nurzaman SPD. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Edi, silakan masuk Pak. Ya Pak. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat Pak. Silakan duduk Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Edi sudah hadir. Baik, kita akan melaksanakan penilaian coaching ya. Sebelum melaksanakan penilaian coaching, kita akan melaksanakan dulu tentang mendiskusikan penilaiannya Pak Edi. Ya. Yang pertama, apakah nanti coachingnya itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Yang itu ya Pak, yang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak. Oh ya, betul. Itu Pak Edi sudah paham ya. Ya. Berarti insya Allah proses coachingnya tidak akan terhambat ya. Terus yang kedua, nanti bagaimana Pak Edi memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci kepada coaching ya. Nanti Pak Edi itu tentu dari pemaparan coaching harus diambil kata kuncinya apa, sehingga nanti proses coachingnya akan berjalan dengan baik. Terus yang selanjutnya nanti bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari coaching itu. Ya. Terus yang selanjutnya penerapan prinsip coaching. Yang kemitraan gitu ya Pak ya. Terus proses kreatif dan apa ya, memaksimalkan potensi. Nah itu betul Wah, Pak Edi ini sudah sangat paham sekali ya. Oke, terus nanti kompetensi coaching sendiri yang akan dikembangkan dalam itu apa nanti Pak Edi? Yang pertama itu yang present Pak, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot Pak. Nah ini Pak Edi sudah sangat paham, berarti nanti harus dibuat bagaimana coaching itu sadar penuh di sini. Jadi jangan sampai nanti kepalanya ada di kita, sementara pikirannya melayang-layang kemana itu ya, dari kehadiran penuh. Terus nanti dari mendengarkan aktif pun harus aktif mendengarkan apa yang coach sampaikan, dan nanti coachnya juga harus mendengarkan aktif juga. Terus nanti juga pertanyaan yang diberikan harus berbobot agar sesuai dengan tujuan coaching itu sendiri ya. Yang selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi tadi? Yang saya ingin observasi itu yang kemampuan itu Pak, mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oh ya betul ya. Observasi ya. Pertanyaan terakhir, indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan nanti. Yang dari yang Pak Edi sampaikan apa itu? Saya ingin bisa menemukan solusi Pak, terus menemukan rencana kedepannya atau rencana aksi ya Pak, seperti langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan si coach tersebut. Baik, barangkali itu rubrik penilaian yang akan saya laksanakan. Nanti kita bisa langsungkan saja untuk proses coaching dengan Ibu yang disayangi ya. Ya. Ya, baik kita lanjutkan ke proses coaching. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yani, apa kabar? Alhamdulillah ya. Sehat. Aduh. Gimana teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Kemarin tuh ini kan sempat nge-WA tuh ke saya. Ya, betul. Katanya ada yang ingin disampaikan atau yang ingin diobrolkan apa tuh? Betul sekali Pak Edi. Begini ya Pak Edi, akhir-akhir ini saya pikiran saya tuh bingung dan sedikit terganggu ya. Terganggu kan? Iya, terganggu. Melihat guru-guru di sekolah itu pembelajarannya monoton. Ya, pembelajarannya monoton dan kurang memanfaatkan media yang ada di sekolah kayak gitu. Jadi kita terganggu atau dengan guru-guru yang memberikan pembelajaran yang monoton seperti itu ya, itu ya? Ya betul sekali.
Nah untuk itu berarti apa nih tujuan kita coaching hari ini nih? Pengen apa nih? Saya ingin adanya perubahan dari guru-guru saya untuk memanfaatkan media yang ada di sekolah dan memberikan pembelajaran yang bervariasi di sekolah, Pak. Jadi inginnya ada perubahan cara mengajar dari guru-guru di Iya, sekolah kita ya. betul sekali, Pak. Jadi itu ya berarti tujuan pembahasan coaching kita hari ini. Kita ingin menemukan apa atau merubah Ya, cara adanya perubahan dari guru-guru saya di sekolah. perubahan dalam berbentuk apa teh kira-kira teteh bayangkan inginkan atau seperti apa perubahan yang diinginkan oleh teteh dari guru-guru teteh sekolah di sekolah teteh? Perubahannya yaitu pembelajarannya lebih bervariasi, lalu ada pemanfaatan media yang ada di lingkungan sekolah, dan juga media yang dipakainya itu lebih bervariasi lagi, tidak monoton dan tidak membuat anak jadi bosan. Jadi pembelajarannya lebih bermakna, Pak. Media seperti apa teh kira-kira yang ada di sekolah teteh yang bisa dimanfaatkan oleh guru? Ada itu sih, ada fokus ya, lalu ada lapang juga di depan sekolah itu bisa dimanfaatkan, lalu di lingkungan sekitar sekolah juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber media atau sumber pembelajaran. Berarti kalau secara ini mah media mau udah mencukupi ya teh ya. Ya. Nah kalau dihitung dari angka ideal teh nih rekan-rekan guru teteh itu kalau dari angka 1 sampai 10 tuh kira-kira untuk sekarang di angka berapa teh? Menurut saya masih di angka 5, Pak. Di angka 5? Iya, betul sekali. Nah, berarti kondisi level sekarang guru-guru di sekolah teteh itu menurut teteh masih di angka 5 ya? Iya, betul sekali, Pak. Nah, inginnya teteh itu nanti setelah ini ingin di angka berapa kira-kira? Target capaiannya? Targetnya tidak muluk-muluk ya, tidak terlalu itu, mungkin di target angka 7 atau 8 lah, 7 lah, 7. Di angka 7 berarti dari Iya. angka 5 ke angka 7 itu target Iya, yang berarti iya, capai. iya. Oke. Nah, untuk menindaklanjuti kira-kira adakah usaha teteh atau langkah yang pernah teteh lakukan untuk merubah cara mengajar guru-guru di sekolah teteh? Pernah seperti apa teteh melakukannya? Sejauh ini sih yang saya lakukan yaitu pendekatan secara itu ya, pendampingan individu kepada rekan-rekan guru. Lalu saya ingin apa ya, ingin melakukan berarti mentoring kepada guru-guru saya. Oke, berarti teteh udah melakukan pendekatan sudah ya tadi Iya, ya. iya. Lalu ingin kedepannya melakukan mentoring. Iya. Nah, kira-kira dari apa yang tadi teteh sebutkan itu mentoring, adakah apa ya rubrik atau penilaian bagi teteh untuk guru-guru di sekolah teteh tersebut? Iya itu belum ada, Pak. Oh belum ada. Belum ada. Justru rencana saya mau melakukan selain pendekatan individu atau pendampingan individu, yaitu mentoringnya itu secara apa ya, rutin, secara terjadwal. Dulu itu belum rutin, Pak, waktunya. Oh, jadi dulu pernah ada, tapi Iya, belum rutin. Nah, iya. sekarang pengen terjadwal. Ya, terjadwal supaya nanti kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan pembelajaran yang terjadi pada guru-guru saya. Jadi saya bisa lihat dari jadwal yang sudah ada. Jadi teteh pengen punya jadwal rutin mentoring ya untuk guru-guru di sekolah Iya. teteh. Oke. Nah kira-kira teh siapa saja yang akan teteh libatkan tuh dalam kegiatan mentoring tersebut? Rekan-rekan guru, paling saya akan bekerja sama juga dengan kebetulan sama satu lingkungan ya, dengan SD. Jadi saya akan melibatkan guru SD, biasanya guru kelas 1 yang lebih itu, lalu guru yang apa ya, yang lebih senior, yang lebih memahami, ada yang lebih memahami IT, saya bisa bekerja sama dengan itu, operator SD itu, Pak. Lalu yang paling utama saya bekerja sama dengan orang tua, Pak. Dengan orang tua murid. Jadi langkahnya berarti teteh akan berkolaborasi ya dengan guru-guru SD juga yang lebih paham IT tadi ya, kan? Lalu dengan orang tua juga ya. Iya. Oke, berarti itu langkahnya sudah bagus sekali ya. Kira-kira nih kalau misalkan teteh udah punya langkah seperti itu, kira-kira kapan nih teteh akan melaksanakan
tadi kegiatan tadi untuk teman-teman terkait sekolah? Insya Allah minggu depan saya akan mulai melakukan itu Pak, melakukan untuk mentoring dan juga secara bertahap melangkah untuk menghubungi wali murid untuk kerjasama. Kebetulan wali murid ada yang memiliki kandang ayam, jadi kita nanti bisa berkunjung ke sana Pak. Lalu ada yang memproduksi opak, jadi kita juga bisa berkunjung membawa anak-anak untuk menggali melakukan pembelajaran yang lebih menarik. Jadi tidak hanya monoton di dalam kelas Pak. Jadi rencana tersebut akan dilaksanakan minggu depan ya Teh ya? Ya. Oke, berarti apakah sekarang Teh sudah tercerahkan untuk merubah kebiasaan tadi ya yang kurang variatif dari guru-guru di sekolah Teh? Ya, alhamdulillah sudah Nah, Pak. nanti Alhamdulillah. saya akan merefleksi ya apa saja tadi yang akan Teh kerjakan atau lakukan, langkah-langkahnya apa saja tadi? Tadi berarti satu tetap melakukan pendekatan Ya. pendampingan individu, lalu mentoring yang secara terjadwal supaya terlihat ada peningkatan atau tidak dalam pembelajarannya, lalu bekerja sama dengan guru SD yang lebih paham IT atau Ya. operatornya, lalu bekerja sama dengan wali murid untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu yang mungkin bisa dijadikan sumber pembelajaran. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira nih Teh, apa nih yang Teteh dapatkan dari kegiatan coaching kita atau percakapan kita hari ini Teh? Alhamdulillah saya menjadi lebih yakin untuk melangkah, Pak, menjadi termotivasi untuk melaksanakan mentoring dengan secara terjadwal. Tadinya saya tidak ada gambaran untuk melakukan mentoring secara terjadwal itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada gambaran, sudah semangat dan termotivasi Pak. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih Teh, ketika sudah terjadi mentoring nih ke rekan-rekan guru atau guru-guru di sekolah Teteh, gambaran perubahannya yang terjadi itu seperti apa Teh ketika Teteh udah melakukan mentoring itu? Gambarannya? Gambaran perubahannya yaitu guru-guru menjadi lebih semangat, lebih dalam pembelajaran itu lebih menarik, lebih bermakna untuk anak. Lalu juga media yang digunakan itu tidak hanya monoton dan juga tidak hanya di dalam kelas dilaksanakannya Pak. Oke, sudah bagus sekali Teh menurut saya langkah-langkahnya. Saya tunggu cerita berikutnya ketika Teh udah melaksanakan mentoring ya. Nanti kita ngobrol lagi seperti apa perkembangan dan perubahannya terhadap guru-guru yang sudah di mentoring dan dilakukan pendekatan oleh Teh tadi ya. Terima kasih Pak Edi. Iya, sama-sama Teh. Alhamdulillah saya jadi tercerahkan, jadi semangat juga Ya. ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke, mudah-mudahan kegiatan mentoringnya sukses Teh. Amin. Nanti cerita kembali ya perkembangan. Siap, nanti sebulan ke depan ya Pak. Ya, Kita janjian lagi, WA lagi. Oke, siap. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak ini proses coachingnya tadi udah beres ya? Iya, alhamdulillah udah beres Pak. Iya, baik. Kita akan melakukan pra-observasi ya setelah tadi Pak Edi melaksanakan coaching dengan Ibu Yani. Tadi apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan coaching? Itu tentang alur ceritanya. Ya, tadi saya udah mencoba menggali tujuan ya. Dari Bu Yani itu tadi tujuannya Bu Yani itu ingin membuat guru-guru di sekolahnya itu atau rekan sejawat di sekolahnya itu membuat pembelajaran yang lebih menarik, lebih asik, terus dengan memanfaatkan media yang ada di sekolah, lalu pembelajaran yang tidak monoton. Jadi karena pembelajaran yang monoton itu mungkin bisa membuat anak-anak itu jenuh dan bosan. Jadi Bu Yani itu ingin merubah kebiasaan yang sudah berjalan lama di sekolahnya, rekan-rekan gurunya itu mengajar begitu aja. Jadi pengen merubah cara mengajar guru-guru di sekolahnya supaya lebih atraktif, lebih kreatif, lebih menggunakan media. Jadi si anak-anak itu lebih senang dalam proses pembelajaran. Yang saya tangkap seperti itu Pak tadi. Oh iya, berarti kalau tadi dari tujuannya Bu Yani itu rekan-rekannya itu di sekolah masih menerapkan pembelajaran yang konvensional, Iya. ya gitu. Iya,
Biasanya mereka yang profesional itu hanya ceramah, Ya. mencatat, bahkan yang jelasnya itu kan bisa CBSA, catat buku sampai habis seperti itu. Ya. Ya, oke. Ya itu untuk tujuannya. Terus lanjutnya Pak untuk alur kelas selanjutnya. Lalu saya identifikasikan apa saja apa ya atau mengapa guru-guru seperti itu. Jadi apakah ada media yang sudah ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan? Tadi Ibu Yani itu sudah menyampaikan bahwa media itu sudah ada di sekolah, itu sudah komplit, ada lapangan, ada infocus, ada TV LCD yang besar tuh media. Lalu ada lagi media-media lain yang bisa digunakan seperti gambar dan sebagainya, poster itu sudah ada di sekolahnya katanya. Cuman mungkin guru-gurunya itu kurang kreatif saja Pak katanya. Jadi ya seperti tadi yang Bapak bilang, cuman CPSA, catat buku sampai habis. Jadi cuman ceramah, anak-anak mendengarkan, tidur dan sebagainya. Jadi tidak membuat pembelajaran yang lebih menarik. Jadi kalau secara media mungkin banyak media yang bisa dimanfaatkan di sekolahnya katanya gitu. Cuman mungkin apa ya, kekurangan dari gurunya juga dalam pemanfaatan IT yang kurang itu katanya. Jadi saya identifikasi permasalahannya dari sana. Jadi apa ya, lalu perlunya ada kolaborasi dengan orang tua juga. Tadi beliau menyampaikan seperti itu, perlunya ada kolaborasi juga dengan guru yang lain mungkin yang lebih ahli di bidang IT-nya untuk membantu guru-guru atau rekan sejawat di sekolah Ibu Yani. Itu identifikasi permasalahan. Oke, kalau saya refleksikan berarti dari identifikasi itu sebetulnya media atau model yang sekolah biaya itu sudah ada ya. Dari media pembelajaran kita lihat bisa seperti Anyboard sudah ada ya, itu bahkan komputer itu sudah ada, dan lapangan poli juga, lapangan poli yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat lapangan sudah ada sebetulnya ya. Terus satu lagi barangkali tadi kurang adanya kolaborasi antara guru dengan orang tua atau guru yang sudah mapan untuk IT-nya ya, seperti itu ya. Terus tadi dari Tirtanya tujuan udah, identifikasinya udah, untuk selanjutnya? Ya, rencana aslinya Ibu Yani itu ingin melakukan pendekatan. Tadi saya dengar dia ingin melakukan pendekatan ke rekan sejawat tersebut secara face to face, mungkin sebagai bisa memberikan motivasi juga di sana supaya guru tersebut bisa merubah cara mengajarnya, mau belajar kembali, itu meningkatkan motivasi belajar guru tersebut. Lalu setelah itu Bu Yani juga ingin mengadakan mentoring itu dengan melibatkan guru-guru tadi, guru-guru yang ahli di bidang IT. Lalu tadi juga ada mentoring dengan guru-guru SD karena beliau mengajar di TK, jadi ingin ada kolaborasi gitu. Jadi untuk kolaborasi di sini bertujuan untuk saling berbagi pemahaman, saling berbagi ilmu pemahaman, dan saling berbagi cara membuat media pembelajaran yang menarik, mungkin seperti itu. Cara Ibu saya ini ingin melaksanakan mentoring dan pendekatan face to face dari ke guru-guru yang tadi itu pengajarnya masih konvensional ya. Baik, kalau saya refleksikan kembali berarti dari rencana aksi pun sebetulnya sudah ada ya dari itu, dengan melihat tadi peluang-peluang yang ada baik dari media pembelajaran maupun model pembelajarannya. Bisa saja kan tadi bisa untuk di luar ruangan itu ada lapangan ya, ada lapangan poli yang bisa dimanfaatkan. Terus juga untuk rencana-rencana itu berkolaborasi dengan guru SD ya, karena kebetulan satu hamparan gitu ya. Terus nanti dengan yang sudah pilihai dalam IT-nya. Jadi untuk rencana aksinya baik yang sebelum melaksanakan mentor dan nanti setelah dilaksanakan coaching tadi dengan Pak Edi, dengan metode mentor itu barangkali bisa tercapai ya. Nah untuk yang terakhir sendiri dari alur Tirta yang Pak Edi tangkap tadi seperti apa Pak? Yang saya tangkap dari pernyataan Bu Yani itu sebenarnya Bu Yani sudah memiliki tujuan, tadi identifikasi juga sudah, lalu rencana aksinya juga sudah ada. Tinggal mungkin di langkah yang terakhir itu yang ditanggung jawabnya ya. Nah untuk kegiatan yang terakhir itu mungkin Bu Yani sendiri itu bertanggung jawab dalam kegiatan seperti tadi. Beliau akan mengadakan kolaborasi, beliau akan berkonsultasi dengan guru-guru yang ahli di bidang IT dari SD gitu, untuk memberikan ya mungkin pemahaman atau materi bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang seperti apa yang berbasis game mungkin ya untuk anak-anak TK itu yang memanfaatkan media
sehingga pembelajaran lebih atraktif dan lebih menarik lagi untuk anak-anak ikuti di kelasnya mungkin nanti. Nah setelah adanya mentoring juga Bu Yani itu akan mengadakan kegiatan apa ya seperti workshop gitu, ya literasi digital yang bisa mereka laksanakan bersama di sekolahnya sehingga tingkat pemahaman guru-guru yang tadinya konvensional itu bisa menjadi guru yang lebih kreatif dan menarik. Lalu beliau juga tadi menyampaikan akan mengadakan kumpulan rapat atau konsultasi dengan wali murid itu sama untuk menggali dan saling bertukar pikiran mungkin ya berkoordinasi. Dan tadi beliau menyampaikan juga ada wali murid yang punya usaha di bidang opak dan itu ada yang punya usaha di bidang kue, jadi akan membawa anak-anak itu belajar bareng katanya menggali informasi dari kegiatan produksi opak, yaitu produksi kue dan sebagainya sebagai bahan pembelajaran mungkin seperti itu yang akan dilaksanakan Ibu Yani dari itu yang saya tangkap. Ya, berarti di sini dari sisi tanggung jawabnya juga Bu Yani sudah merancang sedemikian rupa dan beliau juga akan menjadi pelopor atau penggerak lah istilahnya untuk nanti dengan rekan sejawatnya, dengan orang tua, bahkan memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya untuk tadi seperti yang opak dan lain sebagainya ya itu ya. Berarti di sini dari proses tersendiri tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah sangat bagus ya. Ya baik Pak Edi, ini saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama untuk alur itu sudah sesuai cerita, berarti Pak Edi tadi dari tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sangat bagus sudah dilaksanakan. Terus Pak Edi sendiri ini sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada saat coaching dan juga Pak Edi sudah menangkap kata kuncinya. Gitu. Jadi tadi saya lihat Pak Edi dengan Bu Yani itu sangat atraktif lah ya komunikatif. Yang selanjutnya Pak Edi juga menanggapi pertanyaan coach itu dengan sangat baik, menambahkan rasa keingintahuan dari coach sendiri gitu. Jadi ketika Pak Edi sudah menangkap kata kunci, Pak Edi memberikan pertanyaan berbobot, maka coachnya pun menjadi menanggapinya itu dengan sangat intens lah seperti itu. Terus tadi Pak Edi juga sudah menerapkan prinsip coaching dari kemitraannya sudah bagus. Dimulai dari salam, menanyakan kabar, bagaimana potensi yang ada digali, seperti itu ya. Prosesnya juga sudah kreatif, dari tidak hanya mentor saja ketika itu apa ada lagi nggak yang disampaikan tadi dengan pendampingan individu, bahkan untuk orang tua dan guru akan mengadakan workshop ya. Itu walaupun mengandung biaya yang sangat tinggi kan ketika tidak diidentifikasi dengan kolaborasi itu akan sangat sulit ya. Terus dari proses memaksimalkan potensi juga sudah ada. Selanjutnya untuk kompetensi coachingnya, present kehadiran penuh, Pak ini tadi sudah sangat bagus sekali ya kehadirannya. Jadi tidak istilahnya Pak Edi itu kepalanya di sini, pikirannya di luar gitu ya. Mendengarkan aktif, saya lihat tadi Pak Edi begitu serius menanggapi pertanyaan dari Bu Yani ya. Yang selanjutnya memberikan pertanyaan berbobot juga sudah. Dari selanjutnya mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot sudah. Tadi Bu Yani juga dengan coaching dengan Pak Edi menemukan solusi bahkan langkah-langkah rencana yang akan dicapai pada tahap selanjutnya seperti itu ya. Nah baik, pertanyaan terakhir Pak Edi, ini selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coaching yang tadi Pak Edi sampaikan dengan Bu Yani? Sebenarnya Pak, saya ingin lebih memahami lagi tentang proses tirta Pak, karena ya saya maklumi lah dalam kegiatan coaching ini saya baru Pak, jadi belum begitu ahli, jadi ingin lebih memahami bagaimana cara coaching yang baik. Lalu saya ingin memahami proses tirtanya itu yang seperti apa yang benar-benar bagus, dan terutama saya ingin bisa memberikan pertanyaan yang berbobot tuh Pak. Jadi si coach itu supaya benar-benar tergali potensinya tuh. Jadi saya merasa masih kurang dalam memberikan pertanyaan berbobot gitu. Jadi ingin sekali lebih digali lagi di sana. Oh, baik ya, Pak Edi, ini terima kasih. Kalau untuk kedepannya lebih baik lagi itu saya sangat bersyukur sekali Pak Edi. Kita sama-sama belajar, kita juga nanti
barangkali membaca modul lagi tentang alur cerita yang bagaimana yang lebih baik. Terus nanti kita juga belajar dengan rekan-rekan CGP yang lain ya. Nanti kita juga berkomunikasi dengan pengajar praktik, bahkan dengan fasilitator, atau kalau perlu nanti kita dengan instruktur pada saat sesi ruang kolaborasi dengan instruktur kita tanyakan lagi. Baik Pak Edi, barangkali itu yang dapat saya sampaikan untuk pasca observasi ini. Tetap semangat, kita lanjutkan untuk coaching pada saat yang akan datang untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, Siap. terima kasih Pak Edi. Ya.